Warahmatullahi wabarakatuh. Ini makan tuh masih lapar ini. Kalau lebih semangat, apa izin Pak ya? Kalau lebih semangat Bapak ini saya lihat tadi. Masa kita masih muda lemah kan ya? Saya ulangi lagi salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya doakan Bapak dan Ibu sekalian, kita yang berhadir pada malam hari ini, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Pelan kalian, ini udah makan belum sih? Saya doakan anak-anak muda yang ada di sini kelak semua jadi pemimpin bangsa ini insya Allah. Syaratnya ada. Karena jadi pemimpin itu tidak enak. Tanya Bu Kepling tadi. Mana Bu Kepling ini? Udah pulang? Udah pulang? Udah pulang Bu Keplingnya? Oh ada keperluan. Oh gitu. Kita doakan Bu Kepling sehat-sehat. Ada yang benci sama Bu Kepling di sini kayaknya. Kita doakan Bu Kepling sehat. Kan cuma abang itu yang sayang sama Bu Kepling. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih kepada Ibunda ya yang telah mengundang saya. Ibunda ini Pak, ini keluarga saya ini. Maksudnya anak-anak beliau titipkan kepada kami hafiz Qurannya semuanya. Jadi anak-anak beliau ini hafiz Quran semuanya. Dari yang besar dan yang kecil hafiz Quran semuanya. Kita doakan keluarga ibu ini menjadi keluarga yang berkah. Yang juga hadir di sini, kita doakan juga mudah-mudahan anak-anaknya semua mencintai Al-Quran insyaallah. Ibu, suaminya hadir? Hadir? Suami yang lain hadir? Iya, janda. Aduh. Promosi bagaimana nih? Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf suara saya ini Bu, sebenarnya suara saya ini nggak kayak gini. Suara saya ini sebenarnya sama Pasar Ungu 1211. Iya betul saya bilang. Cuma kemarin kami ada parade tauhid di Medan, tahu ya? Parade tauhid tahu ya? Semalam ada acara, jadi makanya suaranya agak diserap. Tadi di Al-Jihad juga, dari Al-Jihad saya langsung kemari. Jadi saya mohon maaf kalau suaranya habis kayak gini ya. Bapak dan Ibu sekalian, supaya lebih akrab ya, saya kenalkan dulu saya. Nama saya Ahmad Anja Al-Barosi. Istri saya 3. Kenapa? Anaknya maksudnya. Ya. Istri saya 3. Anaknya. Ya Bu. Terus saya ini menyelesaikan S3 saya dari UIN Sumatera Utara. Ya. Ya. Jadi kalau saya nanti bicaranya nggak lucu, maklum aja ya Bu ya. Karena memang saya nggak pandai melucu sebenarnya. Tapi kalau lucu pun nanti ketawa lah Bu. Jangan boleh Bu tahan-tahan. Paham ya? Ada orang udah lucu pun nggak mau dia ketawa. Itu namanya ada penyakit ya. Udah lucu pun nggak mau ketawa juga dia. Sama seperti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang pemuda Islam namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Satu hari Mus'ab bin Umar nih matanya bengkak. Apanya Bu?
Apanya Pak? Matanya. Jangan lihat kemari, bilang matanya. Matanya bengkak. Rupanya Musa bin Umar ini sedang makan kurma. Lalu Rasul bilang apa? Umair, kau makan kurma tapi matamu bengkak sebelah. Pakai apa kau makannya? Musa bilang apa? Ya Rasulullah, mataku kan ada dua. Aku makan kurma pakai mata sebelah lagi katanya. Iya. Jadi kita yang berhadir di sini, Bon, kalau nanti lucu ketawa aja, Ibu. Kalau nggak lucu, nggak usah Ibu ketawa. Karena mengapa? Ada orang lewat tiang listrik pun ketawa nih. Itu mengapa kira-kira? Ada orang lewat tiang listrik ketawa nih. Itu kenapa kira-kira? Gilanya jangan bilang kemarin lah. Ke sampingnya bilang. Ya, baik. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Syukur kita bukan dikarenakan di kantong kita masih banyak uang. Karena uang itu sebenarnya tidak mampu memberikan kebahagiaan pada orang lain. Bagaimana bisa, Ustaz? Saya punya profesor, Bapak dan Ibu. Tahu profesor? Oh. Umurnya masih 40 tahun. Berapa? 40 tahun. Ini cerita uang. Dalam pikiran kita, tunjangan profesor itu Bapak dan Ibu, 1 bulan tunjangannya itu bisa sampai 17 juta. Banyak tidak? Banyak. Tapi profesor saya ini umurnya masih 40 tahun, nggak lebih, nggak banyak lah lebihnya. Paling 43 tahun. Dia punya anak masih kecil. Umurnya masih ada yang 10 tahun, 15 tahun. Dan profesor kami ini setiap sebulan sekali dia mesti terbang ke Penang. Kemana Penang itu? Ke Malaysia. Ngapain? Bapak dan Ibu sekalian, dia berobat ke sana. Berobat apa? Matanya Bapak dan Ibu, matanya ini sampai ke Penang sana itu dikeluarin. Dikeluarin, Pak. Dikeluarin lalu diapain? Dikikis. Karena mengapa? Ternyata matanya ini sudah kataraknya luar biasa. Punya uang banyak, mobil ada, rumah besar, gaji besar, tunjangan besar. Tapi lihat, setiap bulan dia mesti terbang ke Penang. Bahkan sebulan ada bisa 4 kali atau 3 kali. Sampai di Penang matanya dikeluarin, dikikis. Terakhir, beliau kebetulan punya Facebook. Dia share warna hitam bulat sepenuhnya. Dan saya sudah paham apa maksudnya. Ternyata Bapak dan Ibu, matanya itu sudah buta untuk selamanya. Dan gak lama dari situ dikabarkan beliau meninggal. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya bilang, Bapak dan Ibu, sekarang bahagialah kita, para pemuda. Bahagia kita di sini bukan karena kita masih punya uang yang banyak, tidak. Karena saya yakin, apalagi situasi COVID seperti ini, banyak kita mungkin yang kekurangan apa? Penghasilan, betul kan? Ada orang saudara kita yang dipecat dari pekerjaannya. Tapi bagi mereka orang beriman, mereka akan bersyukur kepada Allah. Karena mengapa? Syukur mereka saat ini mereka masih memiliki mata yang sehat. Yang lain memiliki, yang bisa jawab umroh. Mau umroh? Bagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak usah. Apa memiliki umur yang lain? Nikmat sehat yang lain. Cepat berpikir kita. Nah, hati yang sabar yang lain, hampir benar yang lain, cepat. Apa? Tadi saya bilang nggak punya duit, bukan duit. Tadi gue ini bilang umur betul. Sehat betul, hati yang sabar, tapi bukan itu yang lain. Apa? Hati yang hampir benar yang lain. Bapak-bapak, ayo Pak, apa Pak kira-kira Pak? Apa Pak? Itu dia coba, masa kalah sama kakek ini? Aduh, tepuk tangan kakek ini. Aduh, masa anak muda kalah sih? Betul kakek ini bilang.
Kita bersyukur karena kita masih punya iman. Islam itu dia dibilang masih hidup kalau dia masih memiliki iman. Ada jasad yang tumbuh tapi tak punya iman, itu bangke namanya. Apa namanya? Jangan bilang kemari bangkenya, bilang ke samping, bangke bilang. Kita ini dibilang hidup karena kita masih punya iman. Dan inilah tema kita nih, Hijriyah. Hijriyah itu apa sih maksudnya? Sebenarnya itu hijrah. Siapa yang tahu arti hijrah? Apa? Pindah. Saya di sini sekarang, saya kemari. Itu apa namanya? Apa namanya? Oh, Pak datang Pak. Saya sekarang di sini, saya duduk kemari. Itu apa namanya? Bukan pindah. Sama. Baik. Jadi malam ini pun Bapak dan Ibu sekalian para pemuda, kata Wahbah Az-Zuhaili. Siapa itu? Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama kita, baru saja wafat. Dan juga Buya Hamka. Dia mengatakan tadi orang tua kita, tokoh kita di kampung ini mengatakan Islam ini benar bangkit atau tidak. Saya bilang Islam ini tak akan pernah bangkit. Tak akan pernah. Selama apa? Selama yang 3 hal ini belum tumbuh di hati kita. Terutama di hati para siapa? Di hati kita para pemuda. Kalau orang-orang tua kita ini berapa usia Pak? 67. Aduh, udah lewat nih. Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berapa? 62 kata Bapak itu. Ada bilang 60, ada 63. Tapi jangan khawatir, nggak ada yang salah. Kan sebenarnya 60 tahun itu pun benar, ada hadisnya. 63 pun benar, ada hadisnya. Ini masalah. Tapi yang pastinya Bapak Ibu sekalian, Islam ini nggak akan pernah bangkit kalau kami anak-anak muda ini masih tetap tertidur. Masih tetap tertidur. Maka syaratnya, lihat, kita buka Quran dulu. Ada yang punya Quran? Buka Androidnya. Lihat surah yang kedua. Surah apa itu? Al-Baqarah. Bapak ini hebat. Karena mengapa? Anaknya habis Quran. Bapak tenang dulu Bang. Ya, Al-Baqarah ayat yang 218. Coba lihat dulu. Ada yang mau lihat? Lihat Qurannya. Bunyinya seperti ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, sebenarnya orang yang mengharapkan rahmat Allah itu dalam dirinya harus tumbuh 3 hal. Jadi orang yang mengharapkan rahmat Allah itu, kemenangan itu di dalam dirinya harus terbangun 3 hal. Yang pertama apa? Dalam dirinya itu harus terbangun yang namanya iman yang kokoh. Apa? Iman yang kokoh. Contohnya begini, kita ini sangat rendah iman kita. Jangankan kita diajak berperang seperti zaman dahulu Rasulullah SAW berperang. Kita diajak sholat subuh saja berat atau ringan? Berat atau ringan? Jujur yang tak sholat subuh. Dada. Oh mantap. Jujur yang sholat subuh jam 7 pagi. Ih, ada orang gitu, ada nggak? Ada orang, ada Pak dulu Pak, betul. Dulu Pak, saya tinggal di Pasar Merah sana. Tahu Pasar Merah? Iya dekat di situ, berarti kita tetangga Bu dulu Bu. Ibu ini rumah orang tua kandung. Masya Allah. Jumpa Bapak di mana dulu Bu? Iya. Jadi dulu saya tinggal di Pasar Merah. Dan memang orang tua saya lihat rajin dia dalam sholat subuh. Betul saya bilang rajin. Dan saya doakan kalau Bapak itu masih hidup, Allah berikan keberkahannya hidup.
Kalau sudah wafat, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya. Rajin bu salat subuh, rajin betul. Rumahnya dekat dari masjid, kira-kira 100 meter dari masjid. Rumahnya pinggir pasar, masjid masuk ke dalam gang seperti ini. Rajin salat subuh, tapi datangnya setiap hari jam 6:30. Itu salat subuh. Saya tanya, Pak, salat apa? Salat subuh. Salahkah itu? Salahkah itu? Saya hanya berpikiran, siapa tahu Bapak itu baru bangun jam segitu dan tak disengaja. Boleh nggak salat subuh jam segitu? Boleh nggak? Boleh. Kalau tidak disengaja, boleh tidak? Boleh bu, boleh. Yang jadi masalah adalah ketika dia sudah dengar azan. Dia sudah dengar azan, tapi dia tetap tarik selimut. Kan makin enak biasanya itu kan. Pas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih enak kita tarik selimut. Tapi kalau memang tak sengaja, nggak masalah. Tapi kok tiap hari sengaja atau enggak? Tiap hari pulanya. Tiap hari. Nah, saya khawatir bunda-bunda di sini mudah-mudahan nggak seperti itu, ya kan? Pulang dari sini dapat uang nggak kira-kira? Dapat uang nggak kira-kira? Berarti hebat ibu. Berarti ibu sudah nampak ibu memiliki iman yang kokoh. Ini duduk di sini berat atau ringan? Berat atau ringan? Jujur. Berat atau ringan? Kalau besok kita buat lagi ini mau datang nggak? Besok kita buat lagi mau datang nggak? Besok kita buat lagi mau ya? Ibu ini udah geleng nggak mau. Bu, bermajelis itu berat bu. Betul. Bermajelis itu berat. Oleh sebab itulah ketika orang duduk di majelis, ini setan sekarang nggak bisa tidur lihat ibu. Bahkan nanti ibu belum tidur, dia pun belum tidur. Tapi penyakitnya sekarang, setan nggak tidur, manusia belum tidur. Betul nggak? Kayak yang tadi pak, yang hilangkan lampu itu pak. Setan nggak tidur pak, tapi dia belum tidur. Itu kenapa? Kok bisa hilang lampu pak? Kok bisa hilang lampu? Itu luar biasa itu pak. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita akan bangkit kalau kita punya iman yang kokoh. Saya mau cerita, mau dengar? Betul? Betul? Sudah dengar? Udah dengar belum? Ini tentang keimanan. Jadi, Pak, Islam akan bangkit di kampung ini kalau kita anak-anak mudanya mau melakukan ini. Hijrah itu punya konsekuensi. Ya, hijrah itu punya yang namanya konsekuensi. Bahasa lainnya apa, Bu? Hah? Apa? Akibat. Ya. Hijrah itu punya akibat. Akibatnya apa? Satu, bisa yang namanya nyaman. Yang kedua, bisa nggak nyaman. Hijrah yang berat itu seperti apa? Hijrah keimanan. Contoh siapa? Ada namanya Bilal bin Rabah. Kenal Bilal bin Rabah? Siapa yang kenal? Kenal? Pernah dengar namanya? Dengar namanya? Bahkan kalau ibu kemanapun pergi, ke seluruh bumi ini, dimanapun ibu pergi, tanya anak-anak yang masih kecil, tanyalah siapa Bilal bin Rabah, pasti dia jawab Bilal itu si Fulan. Betul? Tapi tahukah siapa Bilal itu? Bilal itu orangnya kurus, krempeng, hitam. Ya, orangnya budak. Dalam tradisi jahiliyah, budak itu sama hinanya seperti binatang. Bayangin. Hinanya luar biasa. Tapi lihat ketika dia memilih hijrah, konsekuensinya Allah muliakan hidupnya sampai akhir zaman nanti. Karena apa? Ketika ditanya siapa muazzin pertama dalam Islam, Bilal bin Rabah. Subhanallah.
Tapi lihat dulunya dia seorang apa? Yang sangat hina. Tapi dia mau hijrah. Akibat hijrahnya, dia Bapak dan Ibu punya tuan namanya Umayyah bin Khalaf. Siapa namanya? Umayyah. Umayyah bin Khalaf. Umayyah ini adalah pedangkot Quraisy yang sangat benci kepada Islam. Bahkan kalau dia sanggup membunuh Rasul, pasti dia bunuh. Kalau dia sanggup membunuh seluruh Islam, pasti dia bunuh. Umayyah bin Khalaf. Lihat apa yang dia lakukan. Dia telanjangi Bilal. Telanjang. Dia telanjangi Bilal. Lalu dia seret ke tengah-tengah padang pasir saat itu. Pas jam 12 siang. Itu padang pasir seperti nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena panasnya. Tapi Bilal ditelanjangi, ditidurkan di situ. Mereka pukul-pukul, seluruh tubuhnya dipukul. Hanya satu yang mereka minta. Mereka tak minta uang sama Bilal. Mereka tak minta Bilal berperang. Mereka hanya minta satu, caci itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caci itu Muhammad. Apa jawaban Bilal ketika itu? Ahadun ahad. Konsekuensi hijrah. Jadi kita anak-anak muda ini juga begitu. Ya, Islam ini akan bangkit, Bang. Kalau abang pemuda Islam yang beriman menjadi pemimpin di negeri ini. Tapi kalau abang jadi pemimpin tapi tak beriman, maka yakinlah seperti Bapak bilang tadi, negeri ini sekarang dibilang amburadul. Gimana? Karena mengapa? Lihat mereka yang memimpin negeri ini, imannya tak ada. Imannya ini sangat lemah. Sehingga dibayar, terima. Kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, ya, sebentar lagi akan ada pilkada, betul? Betul. Kira-kira kalau ibu dikasih uang 100.000 milisi pulang, mau tidak? Mau tidak? 100.000, nggak mau? 500. 500. 1 juta. Wah, 1 juta. Nggak mau juga? 5 juta. Nggak mungkin, betul. Maka sebab itu jangan gadaikan iman hanya gara-gara. Ya Allah, Ibu, saya begini ya. Hidup ini sebentar, Bu. Betul saya bilang. Gak panjang ini.